Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur dan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat, keluarga sekalian. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam Jumat terakhir bulan Zulhijjah. Insyaallah malam Selasa kaitamo tahun baru Hijriah bulan Muharram. Jadi sebagai bentuk syukur memasuki Muharram, insyaallah malam Selasanya sama-sama terkumpul kembali dalam rangka ibadah mengawali awal tahun dengan kegiatan ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah sangat melekat dengan dua perintah ibadah, yaitu ibadah haji dan kurban. Dan ibadah ini sangat erat kaitannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nama Nabi Ibrahim tidak bisa lepas dari sejarah dan ajaran-ajaran Islam, selain termasuk di dalam Nabi yang ulul azmi, yaitu 5 Nabi yang banyak diuji oleh Allah dan punya tingkat kesabaran yang tinggi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim itu punya gelar khusus dari Allah, yaitu Khalilullah, kekasihnya Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka apa rahasia Nabi Ibrahim mencapai kedudukan yang sangat tinggi sebagai Khalilullah? Yaitu karena Nabi Ibrahim berkali-kali diuji oleh Allah dan menjalankan perintahnya Allah dengan penuh sabar, riba, dan berbaik sangka kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu." Dan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa perintah, ia laksanakan dengan sempurna. Peristiwa pahit yang pertama yang harus dijalani Nabi Ibrahim adalah dibakar hidup-hidup ketika berdakwah di Irak. Beberapa detik sebelum dilempar ke api yang siap membakar tubuhnya Nabi Ibrahim, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Namun dengan halus Nabi Ibrahim menolak dan berpasrah diri kepada Allah seraya mengucapkan zikir, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagilu. Allah sebaik-baik tempat memasrahkan diri. Dan bantuan Allah pun hadir. Api yang menyala tak mampu menyentuh Nabi Ibrahim. Peristiwa berikutnya, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah, yang merupakan tempat yang sepi, tidak berpenghuni, bersama istrinya Siti Hajar, dan meninggalkan Hajar dan anaknya Nabi
Ismail alaihissalam yang masih bayi. Nabi Ismail masih bayi di tengah gurun pasir yang tidak ada kehidupan sama sekali. Dan Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah Allah memerintahkanmu meninggalkan kami di sini? Ya, kata Nabi Ibrahim. Lalu Hajar menjawab, baiklah, tinggalkanlah kami di sini. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Kemudian di balik bukit Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan zuriatku di lembah yang gersang, tiada tanaman sedikit pun di dekat rumahmu yang mulia. Ya Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, semoga mereka selalu mendirikan salat dan jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Ya Allah, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan rezekikan ya Allah mereka buah-buahan agar mereka bersyukur ya Allah. Maka setelah perbekalan Siti Hajar, Nabi betul, Siti Hajar berlari mencari air dari Bukit Safa ke Marwah hingga 7 kali berlari, tidak menemukan air. Siti Hajar sehingga keajaiban pun muncul dari kaki Nabi Ismail yang masih kecil, keluar air Zam-Zam, yang telah dirasakan oleh umat manusia berjuta-juta tahun hingga saat ini. Yang ketiga, peristiwa berat yang harus dijalani Nabi Ibrahim ialah harus menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang selama berpuluh-puluh tahun dinantikan, walau pada akhirnya Allah ganti dengan seekor kipas. Dan inilah menjadi awal mula perintah korban. Maka dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjalani kehidupan dengan sabar, dengan ridha dan berbaik sangka kepada Allah. Allah akan berikan takdir kebaikan, takdir baik dalam kehidupan. Firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Inna khairan falahu, jika ia berbaik sangka padaku maka baginya takdir kebaikan. Wa inna syarran falahu, apabila ia berburuk sangka padaku maka baginya takdir keburukan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya di dalam hidayahnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.